Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa peserta modul Nusantara dimanapun adik-adik berada saat ini, selamat datang di kegiatan modul Nusantara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021. Sebagai perkenalan diri, dosen pembimbing adik-adik sekalian untuk 25 kegiatan modul Nusantara adalah dengan saya sendiri, yaitu Bapak Sufriyadi Panggabean SPD MSI, dosen di Prodi Pendidikan Matematika FKIP UMSU. Dan yang akan menjadi mentor kegiatan modul Nusantara kita adalah, perkenalkan, nama saya Nugraheni Sunu Sumunar Utami. Di sini saya bertugas sebagai mentor kalian dalam kegiatan modul Nusantara ini, yang dimana modul Nusantara ini adalah kegiatan dari Kemendikbud dengan 14 kebinekaan, 7 refleksi, 3 inspirasi, serta 1 kegiatan kontribusi sosial. Pada hari ini kita akan masuk kegiatan kebinekaan 1, dan kita akan menjelajah dan mengeksplor Masjid Raya Al-Mashun Medan. Langsung saja kita saksikan, dan sekedar informasi, kita akan didampingi oleh tour guide ataupun pengelola dari Masjid Raya Al-Mashun Medan, Bapak Hamdan. Kita nanti akan mendapatkan informasi seputar Masjid Raya ini dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan, salah satu pengurus Masjid Raya Al-Mashun Medan. InsyaAllah saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Masjid Raya Al-Mashun Medan, yang mana menjadi ikonnya kota Medan. Dan ini juga bukan lagi Medan, tapi sudah nasional sifatnya, dan sudah boleh dikategorikan juga internasional. InsyaAllah kita akan memulainya dari pembangunan masjid ini, yang mana masjid ini dibangun oleh Sultan Delhi, yaitu Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Beliau adalah salah satu keturunan Kesultanan Delhi nomor 9. Tujuan daripada pembangunan masjid ini yaitu, pertama, Sultan pada dasarnya merasa menjadi hamba yang bersalah terhadap nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada dirinya yang begitu melimpah, yang mana pada tahun 1888 beliau membangun Istana Maimun yang begitu megah. Sementara masjid, tempat ibadah atau tempat ibadahnya umat Islam, itu beliau bangun kecil, tidak sebanding dengan istana yang dia tinggali, sehingga beliau mengumpulkan para alim ulama untuk membangun masjid yang lebih megah daripada istana beliau bangun. Jadi sebelum membangun masjid ini, beliau mengutus beberapa orang untuk melakukan perjalanan ke beberapa negara, yaitu Timur Tengah, Eropah, dan Asia. Jadi setelah mereka melakukan perjalanan, mereka memberikan laporan perjalanan mereka kepada Sultan, dan dilihat hasilnya, maka Sultan memanggil arsitektur, yaitu dari Belanda, yang mana untuk merancang bangunan masjid ini mengkombinasikan antara style atau model-model, yaitu antara Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Baik, sekarang kita akan menuju ke ruangan utama masjid untuk melihat detail daripada ornamen masjid dan bentuk kubahnya, bentuk mimbar di dalamnya akan kita lihat. Mari.
masjid ini dibangun tahun 1906, selesainya tahun 1909, yang mana diresmikan pada hari Jumat pada 10 September 1909 oleh Sultan Delhi yang ke-9. Nah, itu Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam Shah. Nah, untuk ornamen dan detail daripada masjid dan bahan-bahannya mungkin bisa kita akan lihat untuk di dalam ruangan utama ini, yang mana seperti mimbar ini, mimbar khatib ini. Mimbar ini dia bahannya dua, marmar dengan tembaga. Nah, kalau marmarnya ini didatangkan dari Eropa. Begitu juga dengan kubah mimbar ini yang terbuat dari tembaga. Nah, ini didatangkan dari juga Eropa, yaitu tepatnya negara dari Belanda, dan diproduksi di kota Amsterdam. Itu tepatnya pembuatan kubah-kubah ini. Dan seluruh bahan yang terbuat dari tembaga seperti kubah dan juga lampu hias ini yang besar dan yang kecil ini ada 8. Nah, ini asli dari mulai dibangun sampai sekarang. Sangkar lampunya ini terbuat dari tembaga yang mana didatangkan juga dari Belanda, yaitu dari kota Amsterdam. Dan untuk bahan-bahannya seperti marmar tadi, tiang-tiang penyangga ini juga terbuat dari marmar, didatangkan juga dari Eropa. Dan untuk ornamen di sini dapat kita lihat yang model Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Nah, kalau untuk Timur Tengahnya bisa dilihat dari ornamen dinding ini. Nah, ini Eropa, Timur Tengah. Nah, kalau untuk Eropanya bisa dilihat dari jendela, yaitu kaca patri. Nah, ini gaya Eropa. Nah, kalau untuk Asianya sendiri, ini bisa dilihat dari pintu kayu. Pintu kayu ini mewakili model Melayu atau style Melayu. Nah, ini kombinasinya masjid ini sehingga begitu megah. Ya, jadi masjid ini didesain begitu apik, arti begitu sangat-sangat sempurna pada masa itu. Dan masjid ini mempunyai 5 buah kubah, yang mana makna daripada 5 buah kubah ini yaitu 5 solat fardu bagi umat muslim untuk melaksanakannya di masjid. Dan untuk masuk ke dalam ruangan utama masjid ini, dia ada 7 pintu. 7 pintu ini ialah maknanya 7 hari dalam 1 minggu. Ya, itu maknanya. Dan 8 tiang penyangga ini yaitu 8 mata arah angin yang bisa masuk ke dalam ruangan utama masjid ini. Jadi zaman dulu walaupun tidak adanya kipas angin atau AC, kalau ini pintu dibuka semua, ini kita di dalam tetap sejuk walaupun tanpa AC. Tapi itu dulu bisa, sekarang sudah tidak bisa karena dulu banyak pohon, sekarang banyak bangunan beton. Jadi itu tidak bisa kita lakukan sekarang. Jadi masjid ini punya keunikan, mungkin ini tidak lazim di masjid pada umumnya, apalagi kalau masjid-masjid baru sekarang. Di masjid ini kita ada 2 buah mimbar. Nah, mimbar di depan ini, nah ini fungsinya untuk khatib pada hari-hari besar Islam seperti sholat Jumat dan sholat Id. Nah, kalau di satu lagi di sebelah belakang, nah ini kalau ini mimbar untuk muazzin. Nah, ini fungsinya sebenarnya di zaman dulu kita belum ada pengeras suara atau sound system. Jadi kalau pada hari-hari besar seperti sholat Jumat dan sholat Id, ini di atas ini ada 3 orang muazzin untuk menyambut takbirnya imam. Jadi kalau imamnya angkat takbir Allahu Akbar, maka mereka akan menyambut Allahu Akbar. Jadi ini fungsinya untuk
membantu jemaah yang di belakang. Karena pada masa itu belum adanya sound system ataupun pengeras suara. Jadi itu fungsinya. Nah, walaupun di zaman sekarang sudah ada sound system, tetap difungsikan seperti dulu. Jadi kalau fungsinya itu tetap difungsikan seperti dulu. Dan masjid ini dari mulai dibangun sampai sekarang itu tidak pernah dirubah atau diperluas. Jadi sampai sekarang alhamdulillah kita bisa masih menjaga bentuk bangunan ini dari mulai awal dibangun sampai sekarang. Nah, cuman kalau untuk kamar mandi itu yang ada perluasan. Baik, ini salah satu peninggalan. Artinya ini hadiah daripada Kedutaan Pakistan untuk Masjid Raya Al-Masjid Medan. Yang mana Quran ini mempunyai terjemahan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Urdu dan bahasa Farsi. Nah, Urdu ini bahasanya orang Pakistan dan India. Farsi ini biasanya memakai bahasa Iran dan Irak yang memakai bahasa ini. Dan Quran ini umurnya lebih tua daripada Masjid Raya Al-Masjid Medan ini. Jadi ini kita jaga, kita rawat, insyaallah mungkin bisa buat kenang-kenangan buat anak cucu ke depan. Jadi ini kita rawat selalu, insyaallah. Nah, Sultan yang mendirikan masjid ini dan anak cucunya, terus keturunannya dimakamkan di pekarangan masjid. Yang mana pemakaman di masjid ini ada 2, satu dalam pekarangan masjid, satu di luar pekarangan masjid. Nah, kalau di dalam pekarangan masjid ini diperuntukkan untuk Sultan dengan anak-anak cucunya, tapi juga orang-orang pilihan yang dapat dimakamkan di pekarangan masjid ini. Jadi yang dimakamkan di sini dari mulai Sultan yang membangun masjid, Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam Shah, Sultan ke-9, dan sampai Sultan yang ke-13 dimakamkan di sini. Jadi kalau 1 sampai 8, nah itu makam mereka pecah-pecah, tidak di sini. Ada di Labuhan, ada di Deli Tua. Nah itu semuanya yang dari 9 sampai yang terakhir itu dimakamkan di sini. Nah, saya kira itulah yang dapat saya jelaskan sejarah singkat tentang Masjid Raya Al-Masjid Medan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, tadi telah kita dapatkan beberapa informasi mengenai Masjid Raya Al-Masjid Medan dari Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Hamdan. Nah, semoga informasi yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekedar informasi adik-adik, minggu depan kita akan masuk pada kegiatan kebinekaan 2 di Istana Maimun. Adik-adik, tetap semangat, jaga prokes dalam mengikuti setiap kegiatan modul Nusantara di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.